Salam sejahtera dan apa kabar wanita-wanita semua. Harap kita semua di dalam keadaan yang sehat ya. Saya sebagai pemimpin acara dan juga mewakili Exco Wanita Daerah Miri ingin mengucapkan selamat beribadah dan selamat bertemu di atas talian. Pada saat ini kita sedang mengikuti acara Konferensi Wanita BEM Sarawak yang julung kalinya kita adakan secara online. Kepada para wanita BEM yang memiliki rangkaian internet, kita sangatlah dialu-alukan untuk mengikuti acara ini. Dan bagi para wanita yang tidak memiliki rangkaian internet, kami sangat memahami Anda semua, terutamanya bagi wanita yang berada jauh di pedalaman. Kami percaya Tuhan sedang melawati kita semua dalam kebaktian konferensi wanita online saat ini. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau pada saat ini. Biarlah hati dan fikiran kami tertuju hanya kepada Engkau. Hadirat-Mu memenuhi hati setiap kami. Engkau jamah setiap hati para wanita-wanita BEM dimanapun kami berada pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin.
Pastor Machnia Magdalene Bala ialah seorang anak jati Sarawak yang datang dari tanah daratan tinggi Bario. Antara pencapaian pendidikan beliau ialah Bachelor of Theology MBTS, Malaysia Baptist Theology Seminary Penang dan sijil untuk asuhan kanak-kanak. Selain itu, pengalaman beliau adalah seperti berikut. Penyelaras pelayanan wanita BEM Sarawak, Pastor Gereja BEM Canada Hill Miri, Pastor St. George Church Penang, Chaplain St. Nicholas Home for the Blind Penang, Weekend Ministry Worker Hillside Baptist Church Penang, dan juga beliau berpengalaman sebagai seorang guru tadika selama 20 tahun. Beliau juga merupakan ibu kepada 5 orang anak. Shalom, selamat bertemu kita sekali lagi di media online Pelayanan Wanita BEM Sarawak. Doa dan harapan saya agar semua kita berada di dalam keadaan yang sehat dan baik di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada petang hari ini kita berjumpa lagi di sesi yang ketiga, yaitu konferensi wanita di Peringkat Sarawak. Selalunya tahun-tahun yang lalu pada setiap konferensi kita duduk bersama di gedung gereja dan penceramah akan berkhotbah dan memberikan bengkel ataupun ceramah dari member di hadapan. Tetapi pada tahun 2020 ini, oleh kerana COVID-19, kerana PKPP dan peraturan perjarakan jauh di antara satu dengan yang lain, ini adalah satu yang luar biasa. Maka konferensi tahun ini sangat berbeda. Kita duduk di rumah kita sendiri, masing-masing, di luar ataupun di dalam bandar Sarawak dan di luar Sarawak. Kita dapat berjumpa dengan cara online ini. Kita tetap puji Tuhan, hadirat Tuhan dan urapan Tuhan tetap tidak berubah. Kasih dan anugerahnya tetap bersama kita. Kasihnya, anugerahnya sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan itu sangat baik. Dan petang hari ini saya akan membawakan kita dengan pembacaan perkongsian firman Tuhan yang terdapat dari Injil Matius bab 7 ayat 7 hingga 11 dengan tema wanita yang berdoa dan berimpak. Sebelumnya saya membawakan kita untuk menyelidiki firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami agung dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami datang dengan hati yang rendah. Kami memohon Tuhan agar Engkau menolong setiap kami Tuhan. Bukalah Tuhan telinga rohani kami agar kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami Bapa di surga, antara hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami berdoa Bapa, biarlah Engkau urapi masa ini Tuhan saat kami mendengar firman-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengurapi Tuhan saat ini. Dan juga hamba-Mu Tuhan yang membawa firman-Mu. Saya berdoa Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu dari kepala hamba-Mu Tuhan sampai ke ujung kaki. Engkau Tuhan yang akan menggunakan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan yang ada di hati-Mu, supaya ia sampai kepada wanita-wanita yang sangat rindu dan lapar haus untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, genapilah Tuhan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kami Tuhan dengan Engkau, sertailah kami sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Oke, seperti mana yang saya katakan tadi, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius
bab 7 ayat 7 hingga 11. Saya akan membacanya kepada kita. Matius bab 7 ayat 7 hingga 11. Katanya begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kerana setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia memintakan roti? Jadi, adakah memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kita, kerana memberi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapamu yang di surga, ia akan memberi pemberian yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah firman Tuhan kepada kita. Inilah cara kita harus berdoa. Inilah cara doa yang Yesus mengajarkan murid-muridnya di bukit, yaitu the Sermon on the Mount. Sebelumnya saya menerangkan kita seterusnya dengan firman Tuhan, ada satu jawaban ataupun persoalan yang saya akan tanyakan kepada kita. Apakah itu doa kepada seorang wanita yang beriman? Kepada seorang wanita yang beriman, tindakan kita kepada Tuhan di dalam doa adalah kita memberi puji-pujian kepada Tuhan Allah kita. Kita juga memberi kesyukuran, persembahan, sebab kita menyembah Allah Bapa kita oleh kerana anugerahnya. Kita datang dengan bersyukur, sebab di dalam kesyukuran kita merasa bahagia akan berkat yang telah Dia berikan kepada kita. Kita datang dengan hati yang penuh pertobatan, yaitu kita datang di hadirat Tuhan. Kita mohon keampunan dari Bapa kita yang di surga atas segala dosa yang kita telah lakukan dan pelanggaran yang kita lakukan yang kita tidak sadari. Kita datang untuk memohon pengampunan dari Bapa kita yang di surga. Kita juga datang di dalam doa untuk memohon, yaitu permohonan bagi pertolongan Allah Bapa kita kepada kita, dan doa kita juga berdoa untuk orang lain, that is to intercede for other people. Dan kita harus tahu kepada siapakah kita berdoa. Jika kita tahu kepada siapa kita berdoa, maka doa kita itu akan membawakan satu impact yang sangat besar. Maka itu kita harus mengetahui Allah Bapa yang di surga, yaitu yang kita datang untuk berdoa. Kita datang kepadanya sebab kita sangat membutuhkan pertolongannya dan juga berkatnya dan juga bimbingannya di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Jika kita mempunyai hubungan kepada Allah Bapa kita yang di surga, kita akan selalu merindui untuk datang berbicara dengannya siang dan malam. Seperti Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus dia mengenal Tuhan Allah adalah Bapanya. Dia tahu Tuhan telah menghantar dia ke bumi dengan rencana dan tujuan, maka dia selalu mengambil masa untuk bersama Tuhan Allah. Saat dia sudah dibaptis, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun. Selama 40 hari dia berdoa dan berpuasa di hadapan Bapanya di surga, dan dia menerima
kekuatan urapan dari Bapa untuk memulakan pelayanannya. Inilah dia, Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengasingkan dirinya bersendirian untuk bersama berdoa dengan Allah Bapanya di surga. Dia mencari kehendaknya, mencari tujuan Bapa di dalam kehidupannya. Begitulah kita, seorang wanita Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mempunyai satu hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Allah juga yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita, dan Dia yang mempunyai dan menentukan rencana dan masa depan kita, seperti mana dinyatakan di dalam Yeremia bab 1 ayat 5. Dia mengatakan begini, "Sebelum aku membentukkan engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau." Maka itu wanita-wanita, kita tahu Tuhan Allah, Dia mengenal kita. Dan saat kita lahir di dunia ini, Dia telah menguduskan kita dan menetapkan kita dan membangkitkan kita melalui doa. Kita tahu apakah ketetapan Allah Bapa di dalam kehidupan kita, dan kita mencari kehendaknya, wajahnya, supaya kita tahu apakah rencana dan tujuan kehidupan kita, the destination of our life, it is the hand of the Lord. Maka kita akan selalu datang kepada Dia, dan Dia menjadikan kita dan membangkitkan kita supaya kita berdoa juga bagi bangsa-bangsa kita. Dan di dalam Yeremia bab 33 ayat 3, Dia mengatakan, Dia mengajakkan kita untuk berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar dan yang terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kita tidak tahu apa yang tersedia di hadapan kita, maka kita harus datang kepada Tuhan Allah Bapa kita. Kita mengenal Dia, Allah yang sangat mengasihi kita, maka kita datang. Sebab Dia mengatakan saat kita berseru, Dia menjawab, dan Dia akan memberi yang lebih jauh mendalam, luar dari dugaan kita. Dan kita juga adalah wanita-wanita yang mengasihi Allah, sebab kita kenal kasih anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita, walaupun kita wanita-wanita yang lahir di dalam dosa. Dia mengutuskan anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke bumi, mati di kayu salib, untuk menebuskan kita dan membawa kita kembali kepada Allah Bapa kita di surga. Dan satu hari nanti Dia akan kembali dan membawa kita balik kepadanya. Dan seterusnya, untuk menjadi wanita yang berimpak. Untuk menjadi wanita yang berimpak, kita harus sentiasa tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Sebab Dia mengatakan, Dia adalah Bapa kita yang di surga. Dia rindu kepada anak-anaknya, mendengar suara-suara anaknya, memanggil dan berseru kepadanya. Dan Dia akan menjawab. Dan Dia akan selalu membimbingkan kita dan menjawab kita saat kita bersandar kepadanya. Dan di dalam kuasa Roh Kudus, kita harus sentiasa mencari rencananya, tujuannya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi wanita yang berimpak. Contoh-contohnya, tokoh-tokoh wanita yang berdoa di dalam firman Tuhan, yang telah membawa impak di dalam kehidupannya dan juga bangsa Israel, yaitu Maria, ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia dipilih dari Allah di dalam usia yang sangat muda. Dia menjadi ibu kepada Yesus yang menjadi juru selamat kamu dan saya. Dan begitu juga Hana, seorang wanita yang mandul. Dia tidak mempunyai anak.
Dia datang di dalam gereja. He came to the synagogue. Dan dia berdoa setiap tahun, memohon kepada Tuhan Allah Bapa dengan air mata, dan Tuhan menjawab doanya. Dia adalah ibu kepada Samuel, seorang nabi bagi bangsa orang Israel. Begitu juga Sarah, istri kepada Abraham. Dia menunggu dengan saat, masa, tahun yang begitu lama. Di dalam usia tuanya, dia dikaruniakan dengan Ishak, anak kepada Abraham. Maka itu, ibu-ibu, kita mempunyai rencana yang istimewa di dalam tangan Tuhan. Setiap kita, jika Tuhan mampu menyebelahkan Laut Merah untuk orang-orang Israel menyeberang Lautan Merah ke tanah perjanjian, tiada yang mustahil di dalam kehidupan kita. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, dia dapat melakukan mukjizat yang luar biasa melalui doa kita yang sangat bersandar kepada Roh Kudus. Maka itu, doa itu adalah sebuah sekolah di mana kita mempelajari dari Roh Kudus, guru kita, partner kita di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Ini adalah satu perjalanan di mana kita belajar untuk mengenal tujuan yang mendalam di hati Allah Bapa kepada kita, dan kita mampu untuk mengetahuinya melalui pembacaan firman Allah dan juga melalui doa. Maka itu Tuhan Yesus melihat keperluan doa, pentingnya doa, dan bagaimana kita harus berdoa. Maka dia mengajarkan murid-muridnya doa yang kita telah baca tadi, yaitu doa yang mengatakan, mintalah, carilah, dan ketuklah. Kita akan mempelajari 3 hal di dalam doa ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai mencari. It says, dia katakan, mencari adalah kata kerja, memberi satu pengertian yang terjadinya keasyikan kita untuk terus mencari dengan tidak berhenti-henti. Mari kita berfikir sejenak. Adakah kita waktu berdoa saat kita di dalam keadaan doa yang mencari-cari? Apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus, carilah, seek? Ada 2 pencarian yang terjadi yang seharusnya di dalam doa kita, yang kita harus perhatikan yang lebih bermakna. Yang pertama, kita tekun mencari kerajaan Allah, berusaha mencarinya di dalam doa agar kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus di dalam segala apa yang kita perlukan, agar perhasilan dalam kehidupan kita menjadi nyata melalui kehidupan rohani kita dan kesaksian kita. Kita berdoa agar Allah datang dengan kuasa urapan yang luar biasa untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Doa yang membawa pelepasan, doa yang membawa penyembuhan, doa yang memerdekakan mereka yang di dalam belenggu roh ketakutan, roh yang menekankan mereka secara mental, emosi, dan mereka yang berpaling dan meninggalkan nama Tuhan Yesus. Kita harus mencari dengan bersungguh-sungguh di dalam doa akan kebenarannya. Di manakah kita dapat bertemu dengan kebenarannya, yaitu kebenaran Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, yang dikatakan, saudari-saudari, wanita-wanita yang kita kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendapatkannya
dan diwahyukan tentang kebenaran adalah terdapat saat kita membaca dan menyelam firman Tuhan. Maka itu kita harus membaca firman itu siang dan malam, mencari dan bertanya kepada Tuhan di dalam doa. Apakah kehendaknya, tujuannya, rencananya bagi kehidupan kita sebagai seorang wanita, bagi keluarga kita, bagi jemaat kita, bagi community kita, bagi negara kita. Kita berdoa. Dan berdoa itu adalah two-way traffic. Kita mendengar Allah Bapa berbicara kepada kita dan kita berbicara kepada Allah Bapa. Bagaimanakah kita berbicara, mendengar Allah Bapa berbicara, bercakap kepada kita? Kita dapat mendengarkan Dia berbicara kepada kita saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita mendengar suaranya menyata berbicara kepada kita saat kita datang di dalam doa. Kita harus memohon Roh Kudus memberikan roh spirit of intercession and a spirit of discernment, agar kita tahu Tuhan berbisik di dalam roh kita dengan suara kecilnya. Tuhan menyatakan kebenarannya itu dengan menjawab persoalan-soalan kita saat kita mencari apa yang terkandung di hatinya, rencananya terhadap kita. Dan kita mentaati perintah Kristus, memiliki kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita menyerahkan hidup kita, menyucikan hidup kita melalui firman Tuhan, melalui doa kita, dan kita harus memisahkan diri kita dari hawa nafsu dan tinggal di dalam kekudusan kehidupan Allah, sebab Allah adalah Allah yang kudus. Ya, sekali lagi kalau kita melihat di dalam teks Matius bab 7 ayat 7 sampai 11, kita diperingatkan kita harus tetap tekun dan tetap taat, setia, bersungguh-sungguh di dalam doa. Dan kita diperingatkan, mintalah, carilah, ketuklah. Di dalam bahasa Yunani, kata kerja di dalam ayat minta-mintalah, ketuklah, carilah menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan terus-menerus, dengan bertekun dan bersungguh-sungguh. Ia berarti kita tidak akan berhenti ataupun putus asa. Yang kedua, di dalam kita harus meminta-minta di dalam doa. Kita selalu datang untuk meminta di dalam doa karena kita sadar akan kebutuhan dan kepercayaan kita bahwa Allah mendengar dan menjawab doa kita. Setiap waktu di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan kita sendiri, keluarga kita, jemaat kita, community kita, dan gereja kita mengenai banyak perkara. Kita memohon, meminta kesembuhan bagi ahli keluarga kita yang sakit ataupun orang yang kita tahu yang memerlukan kesembuhan secara fisikal, secara emosional, ataupun secara jasmani. Dan juga kita berdoa pada saat ini, saat COVID-19, kita berdoa agar Tuhan akan sentiasa melindungi setiap kita di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita meminta agar Tuhan tetap bersama kita. Ada orang yang mengatakan, mengapakah kita harus berdoa dan meminta panjang-panjang? Sebab tidakkah Tuhan tahu? Dia mengatakan dia sudah tahu sebelum kita menyatakan. Dia sudah tahu kenapakah kita harus berdoa dan menyatakan panjang lebar keperluan kita. Ya, memang benar, tetapi kita
dibawa untuk mengerti pengertian Daud si Mazmur yang mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 4 mengatakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui, ya Bapa. Ya, memang ini benar. Di dalam firman Tuhan pun mengatakan begitu. Tetapi Tuhan Yesus menerang kepada murid-muridnya dan juga kepada kita harus terus berdoa. Kita melihat perumpamaan seterusnya untuk memberi pengertian akan hubungan seorang bapa di dunia dan seorang Bapa kita yang di surga yang sangat mengasihi kita. Dia mengatakan di dalam ayat 10 dan 11, jika Bapa yang di dunia ini yang berdosa tahu memberi yang terbaik kepada anaknya, jika anaknya minta 3 buku roti, adakah ia memberi batu? Jika anaknya meminta ikan, adakah ia memberi ular? Tidak. Dia memberi yang terbaik kepada anaknya. Apatah lagi Bapa kita yang di surga, saat kita meminta keperluan kita, Dia sangat senang mendengar kita meminta, berbicara, dan membawa keperluan kita kepadanya. Maka kita dengan tidak malu-malu, dengan tidak jemu-jemu, kita harus datang di hadirat takhta Allah Bapa untuk membawa permohonan, permintaan kita. Seperti perumpamaan wanita dengan hakim yang tertulis di dalam Lukas bab 18 ayat 1 hingga 8 yang menceritakan wanita ini datang dan meminta dari hakim itu supaya hakim itu membelakan haknya. Pada mulanya hakim itu memutuskan yang dia tidak akan melakukan apa-apa, tetapi oleh karena wanita ini datang dan meminta hari demi hari, dia datang kepada satu saat dan berkata, walaupun wanita ini datang meminta dan saya tidak akan menolong, tetapi oleh kerana dia datang dengan berterusan meminta supaya saya membelakan haknya, kemungkinan dia akan mencederakan kerana mengamuk, ataupun suaranya yang berterusan merunsingkan pikirannya, maka dia mengambil keputusan untuk membelakan wanita ini bagi haknya. Tidakkah Bapa kita yang di surga akan membelakan kita? Tidakkah Ia sangat senang mendengarkan suara doa-doa kita yang datang kepadanya siang dan malam sebagai anak tebusannya melalui Tuhan Yesus Kristus? Kita memohon dan meminta, Dia dengan rela, dengan senang hati akan menjawab doa-doa kita. Tetapi ada kalanya doa kita itu tidak akan dijawab serta-merta seperti mana yang diinginkan oleh kita. Tetapi Tuhan, Dia tetap mengasihi kita. Kadangkala jawabannya akan diberikan dengan semerta ya. Kadang-kadang jawabannya adalah tunggu. Kita harus menunggu. Bukan saatnya untuk kita diberi jawaban. Dan ada juga saatnya Dia mengatakan tidak. Dia tidak menjawabkan doa kita sebab doa kita tidak ada dalam rencananya, dan itu adalah untuk kebaikan kita. Seperti kita berdoa dengan ahli keluarga kita yang sakit, yang sangat memerlukan kesembuhan, kita mencari kehendak Allah Bapa di surga. Kita mencari apa rencana kerajaan Allah Bapa di surga di dalam kehidupan kita sebagai keluarga dan juga bagi Dia. Dan saat kita yang mempunyai keluarga, anak ataupun wanita yang masih berpasangan, kita mencari jodoh, kita berdoa meminta kepada Tuhan agar Tuhan
yang menentu, yang membawa kita mengetemukan jodoh yang Dia telah sediakan kepada kita. Saat itu Dia akan mengatakan tidak, ataupun Dia mengatakan menunggu. Dan balik kita kepada mencari-cari di dalam doa. Saat kita mencari di dalam doa, kita mencari kehendak Tuhan. Kita yang dicipta mempunyai rencana dan kehidupan kita di dalam Dia. Kita berdoa akan kerajaan Allah terjadi di bumi dan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, jemaat kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, masa depan suami kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Sebab itulah Dia mengingatkan kita, yaitu di dalam firman Tuhan yang mengatakan di dalam Injil Matius bab 6 ayat 33 dan 34, yang Tuhan Yesus menasihatkan muridnya, menasihatkan kita apa yang sangat penting di dalam doa, yaitu di dalam ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Susahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Learn to take a day at a time. Contohnya, setiap kali kita berdoa, kita harus mencari kerajaan Allah di dalam apapun kita berdoa. Kita mencari Dia yang memberi karunia pemberian itu. Kesembuhan itu adalah dari Tuhan Allah. Kita harus percaya dengan iman saat kita datang di dalam doa, Tuhan akan menjawab doa kita. Sebab kita harus beriman kepada Tuhan Allah kita. Sebab iman itu yang akan membawa kesembuhan, pemulihan, dan pembebasan, dan akan melakukan perbuatan Tuhan yang ajaib, luar biasa, mukjizat di dalam keadaan-keadaan yang kita perlukan. Maka itu Dia katakan, cari dahulu kerajaan Allah, cari dulu kehendak Allah, maka semuanya akan diberi. Jangan kita merasa khawatir, Tuhan tahu setiap keperluan kita. Dan kedua, Dia mengatakan di dalam Yesaya bab 60 ayat 22, Dia mengatakan, Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11, Dia mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Maka inilah yang diterangkan oleh firman Tuhan kepada kita saat kita mencari, meminta, dan kita harus menunggu. Dia mengatakan pada saat yang telah diwaktukan dan ditentukan, Dia akan menjawab dengan segera. Walaupun kita harus meminta dan kita harus menunggu, Dia mengatakan Dia tahu pemberian yang berkekalan kepada kita di dalam hati kita, wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Allah. Yang Dia mengatakan Dia yang merencanakan, kita tidak tahu, tetapi kita tidak dapat menyelami pekerjaannya dan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, tetapi Dia tahu dari awal sampai akhirnya Dia mempunyai rencana yang baik bagi kita, anak-anak, wanita-wanita yang ditebuskan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Dia mengatakan mengetuk, ketuk. Wow, ketuk. Jika kita pergi ke rumah kawan kita, selalunya pintu tertutup. Apa yang kita akan lakukan? Kita akan mengetuk. Kita akan mengetuk dengan perlahan, tiada jawaban. Kita akan ketuk dengan lebih kuat, mungkin belum dijawab, dan kita mengetuk dengan lebih kuat. Tentu
teman kita yang di dalam, setelah ia mendengar, ia akan membuka pintu itu kepada kita. Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengetuk. Mengetuk menandakan kita ingin orang itu membuka pintu dan menjemputkan kita ke dalam. Itulah contohnya kita akan datang di hadirat Allah Bapa kita di surga, seolah-olah kita mengetuk pintu surga. Dan kita berharap dan kita beriman Tuhan Allah akan membukakan pintu itu dan menjemput kita dalam, dan kita mempunyai hubungan yang intim, dan kita akan berbicara kepada Allah di surga tentang apa yang kita mau Dia lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam semua saudara, suami kita, anak kita, jemaat kita, dan juga gereja kita. Contohnya yang Dia beri di dalam Lukas bab 11 ayat 5 hingga ayat 8. Dia mengatakan, siapakah daripada kamu yang mempunyai saudara yang datang ke rumahnya pada waktu tengah malam dan berkata kepadamu, saudara, pinjamkanku 3 buku roti, sebab saudaraku dari jauh singgah di rumahku dan aku tidak mempunyai apa untuk dihidangkan. Aku berkatakan kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, tetapi oleh kerana orang itu adalah sahabatnya, namun kerana sikapnya yang tidak malu mengetuk dan meminta, ia bangun juga dan memberi kepadanya apa yang diperlukan. Satu perumpamaan yang Tuhan Yesus cerita menggambarkan tentang Bapa di surga yang sangat memerlukan, ingin memperhatikan kita, yang mau kita datang kepadanya dan mengetuk pintu, menandakan kita sangat memerlukan pertolongan kebutuhan dengan Dia. Para wanita-wanita yang ketahuilah jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima. Apa yang mereka minta dilandaskan pada apa? Apakah yang membuat doa-doa mereka yang berimpak? Pertama, doa itu mencari dahulu kerajaan Allah, Lukas bab 6 ayat 33, menyadari kebaikan dan kasih anugerah Allah selaku Bapa kita di surga, yaitu di Lukas bab 6 ayat 8, dan iman yang percaya kepada Tuhan yang akan menjawab kita. Di dalam Matius bab 6 ayat 8 hingga 9 mengatakan, kita diingatkan oleh firman Tuhan, jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kerana itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus berdoa, pertama mencari kehendak Allah di dalam doa kita. Kita berdoa, biarlah kehendaknya, kekudusannya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu yang Dia adalah Bapa kita yang di surga. Dialah Bapa kita yang sangat baik. Seperti mana di dalam janjinya, Markus bab 11 ayat 24 mengatakan, kerana itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberi kepadamu. Memelihara persekutuan dengan Kristus, tinggallah di dalam Kristus dan mempunyai persekutuan yang intim dengan Kristus adalah sangat penting, sangat-sangat penting. Jika kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, kita minta apa saja, kita akan menerima. Kata Yesus di dalam ayat 8, Dia katakan di dalam itu kita mempermuliakan Bapa, dan jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku.
Oleh sebab itu, saudara-saudari, wanita yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita sentiasa tinggal di dalam Dia. Sebab saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan berbuah, kita akan menjadi berkat, kita akan menjadi murid-murid-Nya. Rahasia kepada doa yang berhasil dan dijawab dan membuat impact di dalam kehidupan kita, orang-orang Kristen, adalah kita harus tinggal di dalam Yesus, melakukan doa siang dan malam, datang dekat di hatinya, mencari wajahnya. Kita harus berpartner ataupun bersahabat, bergandeng tangan dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu yang akan menyempurnakan kita, menguduskan hati kita, supaya hati kita adalah tidak mempunyai hati yang sombong, tetapi hati yang rendah mencari wajah Allah di dalam kehidupan kita. Maka para wanita, percaya akan kuasa firman-Nya yang hidup, tinggal di dalam bimbingan Roh Kudus, di dalam firman Tuhan, beriman setiap kali kita datang di dalam doa. Sebab doa yang bersandar kepada Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus, akan membuat impact dan juga penyelamatan bagi jiwa-jiwa yang sangat memerlu. Sebab Allah mengasihi kita, Dia mengutuskan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, menyelamatkan kita supaya kita dapat datang kepada Bapa di dalam doa dengan tiada tuduhan kesalahan apapun. Sebab Allah mengatakan setiap siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Diselamatkan dari segi apa? Diselamatkan dari segi apa saja yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita, yang membawa kecelakaan. Tetapi perlindungan darah Tuhan Yesus Kristus yang melindungi kita, yang akan menentukan kita, yang akan membawa kita kepada apa yang Tuhan telah janjikan, agar kita menjadi wanita yang terpilih, wanita yang mantap, wanita yang meminta, wanita yang berdoa, wanita yang berimpak, dan wanita yang membawa perubahan sekarang untuk selamanya sampai di ujung bumi. Selamat diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan kami berdoa Bapa, biarlah firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah setiap wanita di dalam keperluan mereka. Oh Tuhan, jadilah Tuhan, mereka menjadi wanita yang mencari wajah-Mu di dalam kehidupan mereka. Sertailah mereka Bapa, penuhilah kehendak mereka, permohonan mereka, dan bawa mereka mendekati Engkau melalui Roh Kudus-Mu. Semuanya kami minta, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.